Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Fajar dari absen 1. Nah, di sini saya akan membahas apa itu GSPL. Nah, GSPL adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, garis ini rumusnya itu ada dua rumus, yaitu ada GSPL akar sama GSPL kuadrat. Sebenarnya tuh kedua itu sama aja, nggak ada bedanya. Nah, kalau bedanya tuh kalau GSPL itu untuk mencari GSPL akar itu untuk mencari GSPL, sedangkan GSPL kuadrat itu untuk mencari jari-jarinya. Nah, kita lanjut aja ke contoh soalnya ya. Di sini saya udah membuat contoh soal itu diketahui L sama dengan 25 cm dan R kecil 20 cm dan D itu 17 cm. Jawab. Rumusnya itu ada akar, GSPL akar D2 dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Nah, sama dengan, kita cek dulu nih D2 di sini dulu Bang. D-nya itu udah 17, jadi kita tulis akar 17 cm pangkat 2 dikurang R besarnya berapa? R besar itu ada dalam kurung 25 dikurang 10 cm pangkat 2. Lanjut. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi 17 kan dikali 17 itu 289 dikurang 25 dikurang 10 itu 15 pangkat 2 sama dengan kita taruh akar 289 dikurang dari 15 dikali 15 yaitu ada 225. Terus 289 dikurang 225 itu adalah 64. Jadi akar dari 64 itu adalah hasilnya kan akar 64. Jadi perkalian berapa yang menghasilkan 64 itu adalah 8 cm. Kita sudah menemukan GSPL ya. Nah, tapi di sini aku lupa namanya cm ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari GSPL kuadrat. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui GSPL sama dengan tadi itu 8 cm. R kecilnya itu sama 10 cm. Dan D itu ada 17 cm. Jawab. Nah, rumusnya sebenarnya sama aja, cuma beda kita nggak pakai akar. Jadi GSPL pangkat 2 sama dengan D dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2 sama dengan GSPL kita ditambah itu 8 cm, D2 itu ada 17 cm pangkat 2 dikurang. Nah, R kita belum nemu nih, jadi kita cuma memasukin R. Nah, R kecil udah ada kan, itu adalah 10 cm. Kita tulis pangkat 2 sama dengan ini 8 kali 8 itu ada 64. 17 dikali 17 itu ada 289 dikurang R 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya, nah yang ini tuh kita pindahin ke sini, sedangkan yang ini kita pindahin ke sini. Jadi diatur R dikurang 10 pangkat 2. Jadi ditulis jadi R dikurang 10 pangkat 2. Kita masukin nih, berarti 289 dikurang 24 yaitu ada 225. Kita tulis dulu R dikurang 10 pangkat 2, jadi 225. Terus kalau kita tulis 225. Terus lagi dalam R dikurang 10 pangkat 2. Tak akar ini jadi 225 akar 225 itu. Kita tulis dulu R dikurang 10 sama dengan, nah akar dari 225 itu ada 15. Nah, kita tulis sisi R ada 15. Nah, ditambah 10 nya dari sini itu ada 10, jadi sama dengan 25.
Jadi ya seperti ini. Oke, sekian dari pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Septia Ramadhani dari absen 15. Nah, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang GSPD. Apa sih itu GSPD? Nah, GSPD ini sendiri adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini ada dua contoh soalnya. Kita kerjakan yang pertama dulu. Ini yang soal pertama. Diketahui R besarnya adalah 14 cm. R kecilnya sama dengan 4 cm. Dan jarak dari antara kedua lingkaran tersebut adalah 30 cm. Ditanyanya adalah GSPD-nya. Nah, kita tulis dulu nih rumus dari GSPD itu sendiri. GSPD sama dengan akar D kuadrat dikurang R plus R kuadrat. Nah, setelah sudah dimasukkan akar D kuadrat adalah 30 kuadrat kurang R-nya, R besarnya yaitu 14 ditambah 4 kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurang 14 tambah 4 adalah 18 kuadrat sama dengan lagi akar dari 30 kuadrat adalah 900 dikurang 18 kali 18 adalah hasilnya 324. Nah, sama dengan 900 kurang 324 adalah 576. Akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi, GSPD-nya dari soal tersebut adalah 24 cm. Nah, kita lanjut nih teman-teman di soal yang kedua, yaitu diketahui jarak keduanya itu adalah 10 cm. Nah, di sini GSPD-nya diketahui 8 cm dan R kecilnya itu adalah 2 cm. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu GSPD sama dengan GSPD kuadrat sama dengan 2D kuadrat dikurang R plus R kuadrat. GSPD-nya adalah 8 kuadrat sama dengan D-nya itu adalah 10 kuadrat dikurang R besarnya itu belum diketahui, maka kita tulis R plus R kecilnya adalah 2. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, 8 kali 8 kuadrat adalah 8 kali 8. 8 kali 8 adalah hasilnya 64. 10 kali 10 adalah 100. Dan ini kita masih tetap tulis R plus 2 kuadrat. Nah, kita langsung masukin ke sini. Kita tulis R plus 2 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. 100 kurang 64 adalah hasilnya 36. Maka kita tulis 36. Apakah sampai sini? Tentu tidak teman-teman. Karena kita mau untuk mengetahui di sini ada 2. Jadi 36-nya ini dijadiin akar 36. Kita tulis ini R plus 2 kuadrat. Nah, lanjut R plus 2 sama dengan. Nah, akar dari 36 sendiri ini adalah 6. Kita masukkan 2-nya ini plus ini menjadi yang tadinya plus menjadi min. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4 cm. Jadi R besarnya adalah 4 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nazal Fatira dari kelas 2 dari absen 18. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai panjang busur dan luas jering. Panjang busur ini biasanya digunakan untuk keliling lingkaran, sedangkan luas jering ini
Nah, kita masuk ke dalam rumus-rumusnya. Jadi untuk rumus panjang busur ini yaitu panjang busur sama dengan sudut lingkaran per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, sedangkan luas juring ini, luas juring sudut lingkaran per 360 derajat dikali PR pangkat 2. Nah, ini merupakan rumus dari panjang busur dan luas juring. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. Jadi untuk contoh soalnya ini, derajat 35 cm. Ini merupakan soalnya. Jadi untuk ditanya ini panjang busur dari AB dan luas juring dari AOB. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya itu panjang busur. Jadi untuk rumus panjang busurnya ini ada di atas ini. Jadi kita memakai cara ini ya. PD sama dengan A per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, kita masukin sudut pusatnya ini yaitu yang sini ya 72 derajat. Jadi 72 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali. Nah, untuk PR ini kita memakai 227 dikarenakan 35 ini merupakan kelipatan 7. Jadi kita memakai 22/7 dikali 35 cm. Nah, dari sini ada nih yang dicoret, yaitu 360 dan juga 72. Yang hasilnya tuh 5. Nah, 5-nya di sini ya. Nah, lalu ada lagi yang dicoret, yaitu 7 dan juga 35. Jadi hasilnya 5. Nah, lalu setelah itu ada juga lagi yang dicoret, yaitu 5 dengan 5. Jadi hasilnya 2 dikali 22. Hasilnya 44 cm. Nah, ini untuk hasil dari panjang busur. Mari kita lanjut ke luas juring. Luas juringnya itu sama dengan A per 360 derajat dikali, kita memakai rumus ini ya. Nah, dikali V R pangkat 2 sama dengan, nah ini sama seperti sebelumnya, 72 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 35 dikali 35 dikarenakan ini R-nya pangkat 2. Jadi 35 dikali 35. Nah, di sini ada yang dicoret sama seperti sebelumnya, 72 dengan 360 derajat jadi 5 hasilnya. Nah, 7 dengan 35 jadi hasilnya 5. Nah, 5 dengan 5 juga dicoret. Lalu hasilnya 22 dikali 35, hasilnya 770 cm. Nah, ini merupakan jawaban dari soal tersebut. Ini untuk jawaban dari panjang busur dan ini merupakan jawaban dari luas juring. Nah, ini sekian dari saya mengenai materi panjang busur dan luas juring. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran, yaitu lilitan lingkaran. Di sini ada satu soal
Gambar di bawah ini adalah penampang 3 buah pipa air yang berbentuk tabung dengan diameternya 14 cm. Berapakah panjang tali lilitan untuk mengikat 3 buah pipa tersebut? Di sini kita harus tahu N-nya itu jumlah jari-jari yang lurus. Jadi N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis di sini, diketahui N-nya itu sama dengan 8. Nah, di sini juga diketahui diameternya 14 cm. Kita tulis ini D sama dengan 14 cm. Lalu diameter ini kita rubah menjadi angka 7. Kenapa 7? Karena diameter itu 2R atau 2 kalinya jari-jari. Jadi di sini 14 dibagi 2 hasilnya 7. Sini R sama dengan 7 cm. Terus ditanya itu panjang tali untuk mengikat 3 buah pipa tersebut. Berarti ditanyanya itu panjang tali. Lalu kita jawab. Kita masukkan rumusnya, yaitu N kali R ditambah 2 PR sama dengan N-nya itu yang tadi ini 8. Jadi kita tulis ini 8 dikali R-nya itu ini 7 dikali 7 ditambah 2, Pi-nya itu kita ambil 22/7. Jadi sini 2 dikali 22/7 dikali R-nya ini 7. Terus kita bagi 7 sama dengan, ini kita jumlahin, 8 kali 7 hasilnya itu 56. Lalu ditambah 22 dikali 2 hasilnya itu 44. Terus kita jumlahin, 56 ditambah 44 hasilnya itu 100. Jadi panjang tali untuk mengikat 3 buah pipa tersebut adalah 100 cm. Terima kasih.